Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadyihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, jamaah salat maghrib Masjid Al-Intisar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah melanjutkan kembali pelajaran kita berkenaan dengan fikih hadis yang kita ambil dari kitab Bulughul Maram, yang pembahasan kita masih pada bab syurutis shalah, yang malam hari ini insyaallah kita akan membaca dua hadis Nabi SAW yang berkenaan dengan syarat suci pakaian itu dari najis. Adapun dalil secara umum yang memerintahkan seseorang untuk membersihkan atau mensucikan pakaian ketika dia sholat menghadap Allah Azza wa Jal, itu adalah kalam Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Muddatsir. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad, wasiyabaka fatahhir, dan bajumu bersihkanlah, kata Allah. Bajumu bersihkanlah. Ini surah Al-Muddatsir ini turun kedua setelah surah Al-Alaq, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memanggil Nabi Muhammad dengan panggilan bukan nabi dan rasul, yaitu panggilan ya ayyuhal muddatsir, wahai orang yang berselimut. Faedah di sini, ikhwas sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, makna yang terkandung dan maghza atau pelajaran yang terkandung di balik pemilihan kosakata Al-Muddatsir ini oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan panggilan Muddatsir di sini bukan tanpa arti. Jadi makna Muddatsir itu kalau antum lihat di dalam terjemahan atau di dalam kamus bahasa Arab, artinya hanya sekedar berselimut. Akan tetapi sejatinya ada makna tersirat di situ, yang mana Muddatsir ini makna yang tersirat di balik itu adalah berselimut karena sudah nyaman dengan fasilitas hidup di dunia ini. Nah, kenapa kok bisa kita dapatkan makna yang demikian? Jadi Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabi Muhammad dengan sebutan Muddatsir ini, kita lihat penggunaan kata dal tha'ra ini oleh masyarakat Arab pada saat itu. Dal tha'ra ini digunakan untuk mengungkapkan makna harta yang banyak, yaitu ad-dusur. Ini bisa kita lihat dalam salah satu hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim di dalam sahihnya dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu, ketika beliau mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, ada sebagian orang-orang fakir miskin datang kepada Rasulullah mengatakan, ya Rasulullah, dzahaba ahlud dusuri bil ujur. Wahai Rasulullah, ini orang-orang ahlud dusur itu sudah menghabiskan pahala kami gitu. Apa sebab? Yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum. Mereka salat sebagaimana kita salat, mereka puasa sebagaimana kita puasa. Sampai di sini kan sama pahalanya gitu kan. Mereka puasa, kita juga puasa, mereka salat, kita juga salat. Tetapi ada ibadah yang bisa mereka lakukan namun kami nggak bisa melakukan, yaitu apa? Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Mereka bisa bersedekah dengan kelebihan harta yang mereka miliki, sementara kami yang miskin ini nggak bisa. Nah, maka Nabi SAW sampaikan bahwasanya sedekah itu tidak melulu dengan harta.
Jadi setiap tasbihah itu ada sedekahnya, setiap tahmidah Anda mengucapkan alhamdulillah itu ada sedekahnya di situ. Bahkan di akhir hadis kemudian Nabi menyampaikan apa? Wa fi buti ahadikum shadaqah. Bahkan kemudian di kemaluan kalian itu ada sedekahnya kata Nabi. Ya Rasulullah, ayati ahaduna ila nisa'ina ayati ahaduna syahwatana ila nisa'ina wa lana fiha ajr. Apakah ketika kita mendatangi istri-istri kita melampiaskan syahwat kita kepada mereka, kita dapat pahala di sisi Allah? Kata Nabi apa? Qala ara'aita idza wada'tahu fi haramin alaka wizr. Kalau kamu meletakkan syahwatmu itu di tempat yang Allah Subhanahu wa taala haramkan, apakah kamu mendapatkan dosa? Qala na'am, iya. Wa kadzalika idza wada'tahu fi halal. Demikian pula ketika Anda meletakkannya di tempat yang halal. Nah, demikian hadis ini. Yang kita ambil dari hadis ini apa? Ketika orang-orang kaya itu disebut dengan ahlud dusur. Struktur huruf yang sama yang menyusun kata muddatsir. Muddatsir itu selimut tersusun dari struktur kata dal sa'ra, struktur huruf dal sa'ra, dan dusur harta yang banyak berlipat itu terambil juga dari struktur dal sa'ra. Maka kalau kita pertemukan dua ini gitu, harta yang banyak dengan selimut itu apa hubungannya? Maka akan nampak makna yang tersirat di situ bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sedang memanggil Nabi Muhammad dengan sebutan Al-Muddatsir agar Nabi Muhammad itu tidak terlena dengan kenyamanan hidup duniawi. Ya ayyuhal muddatsir, wahai orang yang berselimut karena sudah terlanjur nyaman dengan fasilitas hidup duniawi. Qum, bangkitlah Anda, kata Allah di ayat yang kedua, fa'andzir, berilah peringatan. Artinya Anda itu juru dakwah, Anda itu pemberi peringatan, maka tidak layak untuk berleha-leha bernyaman-nyaman di balik selimut itu. Buka selimut Anda, bangkit Anda, berikan peringatan. Qum fa'andzir wa rabbaka fakabbir, takbirkanlah, agungkanlah Allah Azza wa Jal, wa thiyabaka fatahhir, dan bajumu bersihkanlah. Nah, berdasarkan ayat ini para ulama kemudian mengambil istidlal, dalil bahwasanya seseorang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala disyaratkan harus ditutupi auratnya itu dengan pakaian yang suci. Nah, kemarin kita telah mempelajari syarat tertutupnya aurat. Batasan aurat sudah kita pelajari dan pandangan para ulama tentang batasan-batasan aurat. Nah, sekarang kita membatasi syarat bagi pakaian yang menutupi aurat tersebut, yaitu disyaratkan harus suci. Secara umum, jadi dalil umumnya adalah kalam Allah di dalam surah Al-Muddatsir ini. Sebagai dalil khususnya, Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah membawakan dua hadis di sini. Hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu yang berkenaan dengan Nabi Muhammad itu salat mengenakan sandal, tetapi sandalnya itu ada kotoran, sehingga kemudian dilepas sandal Nabi SAW pada saat sholat. Dan kemudian hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu menjelaskan tentang kalau sudah terlanjur menginjak kotoran seperti itu, bagaimana cara membersihkannya. Sehingga permasalahan yang insya Allah akan kita bahas pada kesempatan malam hari ini, ada dua permasalahan secara umum, yaitu syarat sucinya pakaian, dan ini tidak didapati, kami belum mendapati perbedaan pendapat di kalangan para ulama bahwasanya harus suci pakaian itu ketika menghadap Allah Azza wa Jal. Nah, yang nanti ada perbedaan pendapat adalah tentang cara membersihkan najis yang dia mengenai pakaian, sebagaimana akan kita baca dalam hadis ini. Kita baca terlebih dahulu hadisnya. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan, wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan dari Abu Sa'id radhiyallahu taala anhu, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza jaa ahadukumul masjida falyanzur, kalau salah seorang kalian itu pergi ke masjid, hendaknya kalian melihat.
fa in ra'a fi na'laihi adan aw qadaran falyamsahhu wal yusalli fihima. Kalau dia melihat di sandalnya itu ada kotoran, adzan au qadaran, adzan itu maknanya kotoran, qadaran maknanya sesuatu yang menjijikkan. Ini secara bahasa. Adzan au qadaran, sesuatu yang kotor atau sesuatu yang menjijikkan, falyamsahhu, hendaknya dia usap, dia gosok gitu kan. Jadi menghilangkannya itu dengan digosokkan ke tanah, falyamsahhu wal yusalli fihima, dan silahkan untuk sholat dengan mengenakan keduanya. Akhrajahu Abu Dawud, diriwayatkan oleh al-Imam Abu Dawud, wa sahhahahu Ibnu Khuzaimah, dan disahihkan oleh al-Imam Ibnu Khuzaimah rahimahumullahu jami'an. Nah, sampai di sini Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, sebagaimana kebiasaan beliau di dalam Bulughul Maram, beliau tidak membawakan redaksi hadis ini secara lengkap, akan tetapi beliau hanya mengutip penggalan hadis yang memiliki kesesuaian dengan bab pembahasan di dalam Bulughul Maram ini. Karena pembahasannya mengenai syarat sah salat, maka beliau kutip bagian dari hadis yang ada kesesuaiannya dengan judul bab. Adapun kelengkapan hadisnya adalah sebagai berikut. Al-Imam Abu Dawud rahimahullah, ini saya kutip langsung dari Sunan Abi Dawud. Al-Imam Abu Dawud mengatakan, qala haddatsana Musa bin Ismail qala haddatsana Hammad bin Salamah an Abi Na'amah as-Sa'di an Abi Nadrata an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bi ashabihi. Jadi Abu Sa'id al-Khudri itu menceritakan ketika Rasulullah itu sedang mengimami, yusalli bi ashabihi, mengimami sahabatnya salat. Id khala'ana alaihi, Rasulullah pada saat salat melepas sendalnya. Fawada'ahu ma'an yasarihi, baru kemudian diletakkan di sebelah kirinya. Plek. Falamma ra'a dzalikal qaumu alqawni 'alahum, maka ketika para sahabat Nabi itu di belakangnya yang bermakmum kepada Nabi melihat Nabi SAW itu meletakkan sendalnya di sebelah kiri, melepas dan kemudian meletakkan sendalnya, para sahabat juga melepas, masing-masing para sahabat melepas sendalnya, diletakkan di sebelah kirinya juga. Falamma qada Rasulullah SAW salatah, ketika Rasulullah SAW sudah selesai salat, baru Rasulullah menanyakan kepada para sahabat yang bermakmum kepada beliau, ma hamalakum ala ilqa'i ni'alikum, kenapa kok kalian ngelepas sendal kalian gitu loh. Qalu, para sahabat mengatakan, ra'ainaka alqaitana 'alaika, kami melihat engkau melepas sendal engkau, fa alqaina ni'alana, kami juga kemudian melepas sendal-sendal kami gitu kan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah mengatakan, kenapa kok beliau itu melepas sendalnya ketika di tengah-tengah salat? Kata Rasulullah apa? Inna Jibrila sallallahu alaihi wasallam atani. Jadi pada saat salat Jibril datang. Fa akhbarani anna fihima qadaran. Jibril mengabarkan bahwasannya di kedua sandalku itu ada sesuatu yang kotor. Au qala adzan, atau di riwayat yang lain mengatakan adzan, sesuatu yang kotor. Qadar itu sesuatu yang menjijikkan, adzan itu sesuatu yang kotor. Ini secara bahasa. Wa qal, maka setelah Rasulullah mengabarkan bahwasanya Jibril tadi memberitahukan kepadaku ada kotoran di sandalku gitu, barulah kemudian Rasulullah menyampaikan hadis yang dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar ini. Idza jaa ahadukum ilal masjid, maka kalian kalau datang ke masjid, falyanzur, hendaknya dilihat, diperiksa dulu. Fa in ra'a fi na'laihi qadara, ketika kalian melihat di sandal kalian itu ada qadar, ada sesuatu yang menjijikkan, au adzan, atau sesuatu yang kotor, falyamsahhu, hendaknya kemudian gesek, digosok ke atas tanah.
wal yusalli fihima, baru kalian boleh melakukan sholat dengan mengenakan keduanya. Sampai di sini mungkin antum bertanya, loh pakai sendal kan saat sholatnya? Iya, di masa Nabi sholatnya pakai sendal. Lah kalau gitu kita sunnah sholatnya pakai sendal? Iya, kalau masjid kita alasnya pasir. Lah masjid kita alasnya pasir atau bukan? Bukan. Jadi di masa Nabi SAW alas masjidnya Nabi itu adalah pasir. Jadi ketika membuat masjid Nabi itu pondasinya dibuat dari bebatuan yang kecil, baru kemudian alas yang paling atasnya ditaburkan pasir. Sehingga ketika Nabi SAW dan para sahabat itu sujud, itu terkadang batu kerikil atau pasir itu menempel di kening-kening mereka. Ini menempel di kening-kening mereka. Nah, di dalam hadis Lailatul Qadar Nabi SAW itu pernah mengabarkan bahwasanya beliau diperlihatkan Lailatul Qadar. Di malam itu Rasulullah sujud di atas tanah yang basah, sehingga kemudian terlihat ada bekas tanah lempung yang ada di keningnya Nabi SAW setelah sujud. Nah, sebagian ulama kemudian mengambil pendapat dari hadis ini, di antara ciri malam Lailatul Qadar itu hujan turun deras. Karena pada saat itu di malam tersebut ketika Allah mengabarkan kepada Nabi Muhammad itu Lailatul Qadar, hujan turun deras sehingga pada saat sholat subuh tanah itu becek, alas sholatnya Nabi SAW itu becek, dan Nabi sholat subuhnya sehingga keningnya ini ada bekas tanah. Nah, jadi berdasarkan hadis ini, sholat dengan mengenakan sendal itu sebagian ulama mengambil kesimpulan sunnah sholat dengan mengenakan sendal. Nah, diantaranya Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullah itu di dalam Sunan Al-Kubra meletakkan salah satu babnya sunnah sholat dengan menggunakan sendal. Kalau memang antum berada di atas tanah. Nah, hari ini alhamdulillah masjid atau tempat sholat kita tidak beralaskan tanah lagi, maka ketika sholat mengenakan sendal justru membuat masjid itu lebih kotor daripada ketika seseorang itu sholat dengan melepas alas kakinya. Maka yang demikian ini disesuaikan dengan kondisi. Nah, kalau mungkin antum di suatu tempat tiba waktu sholat dan kemudian di tempat tersebut ada masjid, masjidnya itu belum dibangun pondasinya, belum atau bahkan masyarakat setempat itu sepakat masjidnya udah alasnya tanah aja kayak gitu, ya nggak apa-apa sholatnya kemudian pakai sendal, silahkan sholatnya kemudian pakai sendal. Nah, ini pelajaran pertama dari hadis ini. Nah, yang jadi fokus pembahasan kita adalah ketika membersihkan kotoran tersebut itu cukup dengan digesekkan ke atas tanah. Di sini yang kemudian para ulama berbeda pendapat. Madhab Al-Imam Syafi'i rahimahullah berpendapat bahwasanya izalatun najasah, membersihkan najis itu harus dengan air. Tidak sah suatu najis itu dibersihkan kalau tidak dengan air. Nah, dalam hal ini kami mengutip madhab Al-Imam Syafi'i ketika mengatakan la tajuzu izalatun najasah illa bil ma'. Tidak diperbolehkan dalam madhab Imam Syafi'i membersihkan najasa atau membersihkan najis, menghilangkan najis itu kecuali dengan air. Harus dengan air. Nah, kemudian bagaimana dengan hadis ini? Madhab Al-Imam Syafi'i mentakwilkan hadis ini. Apa takwil dari hadis ini? Hadis ini tidak menyebutkan najis gitu. Jadi hadis ini menyebut
adza dengan qadar. Adza qadar itu kotor, yang kotor belum tentu najis, makanya boleh nggak pakai air. Menurut antum jawaban ini kuat atau enggak? Kurang kuat. Kalau kemudian dia hanya sesuatu yang kotor saja, malaikat Jibril nggak mungkin datang ngasih tahu suruh lepas. Ketika disuruh lepas, maka itu adalah sesuatu yang menghalangi sahnya sholat, karena disuruh lepas. Karena dia menghalangi sahnya sholat, nggak ada sesuatu yang kotor itu menghalangi sahnya sholat kalau dia bukan najis. Hal ini yang menunjukkan hal tersebut najis. Maka dalam hal ini pendapat para ulama yang menyatakan bahwasanya membersihkan najis yang ada di sandal itu cukup dengan digosokkan di atas tanah, ini adalah pendapat yang kuat, dan ini yang dipegang oleh Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, yang mana Al-Imam Abu Daud meriwayatkan hadis yang setelahnya ini, yaitu hadis Abu Daud itu dari jalurnya Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, dalam hal ini saya bukan berarti membela mazhabnya Imam Ahmad bin Hanbal ya. Saya menemukan dalil yang kuat ini yang kemudian saya amalkan gitu loh. Kemudian hadis yang selanjutnya kan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dengan tegas Nabi mengatakan idza wati'a ahadukum, kalau salah seorang dari kalian menginjak plek gitu kan. Wati'a ahadukum al-adha, menginjak sesuatu adha atau apa najis. Adza ini kan kotoran, najis. Nah, lagi-lagi oleh mazhab Imam Syafi'i al-adza ini dimaknai kotoran gitu aja gitu kan. Maknai kotoran. Ini takwil yang pertama dari mazhab al-Imam Syafi'i. Nanti akan kami sampaikan takwil yang kedua. Idza wati'a ahadukum al-adza bi khuffaihi, dengan khufnya. Jadi khuf itu bisa menjadi dua fungsi. Fungsi pertama, fungsi kaos kaki yang menghangatkan, tetapi bisa juga khuf itu menjadi fungsi sama seperti sandal karena teksturnya yang tebal. Jadi khuf itu membungkus kaki, pakaian dia membungkus kaki seperti kaos kaki tetapi terbuat dari kulit. Nah, antum bayangin tebalnya bagaimana gitu. Kalau kita pakai di Indonesia mungkin jadi kutu air, kemudian mata ikanan gitu kan, karena lembab. Nah, di masyarakat Arab menggunakan khuf itu merupakan budaya mereka. Kenapa? Daerah kering, sehingga kaki itu perlu dijaga kelembapannya dengan apa? Dengan mengenakan khuf yang terbuat dari kulit tersebut, sehingga kakinya tidak pecah-pecah. Nah, antum yang mungkin pernah melaksanakan ibadah haji atau ibadah umrah, mungkin beberapa hari di sana akan merasakan kulit tuh pecah-pecah, apalagi di kaki sinian. Ya kenapa? Kebiasaan pakai sendal di sini. Jadi di Mekah dengan Madinah tidak mengenakan khuf atau kaos kaki, sehingga kemudian kakinya itu pecah-pecah karena iklimnya kering. Nah, di antara yang dilakukan oleh masyarakat Arab untuk menjaga kelembapan di kaki ini, terutama nanti pada musim dingin, jadi mereka mengenakan khuf. Jadi mengenakan khuf di kaki mereka. Nah, ini kalau mengenakan khuf kemudian nginjak kotoran gitu kan, fatahuruhu ma'at turab, maka mensucikannya itu dengan turab. Lagi-lagi kalau hadis ini ditakwilkan adza itu hanya sekedar kotoran dan kotoran itu belum tentu najis, ini juga tertolak. Takwil atau penafsiran yang seperti ini tertolak. Kenapa? Karena pada redaksi sebelumnya Nabi mengatakan tohuruhuma, mensucikannya. Dengan apa? Nabi dengan tegas mengatakan mensucikannya at-turab, dengan dengan debu. Turab itu debu, ya berarti tanah. Jadi dengan tanah cukup untuk dibersihkan. Sampai kapan gitu kan? Sampai pada batasan apa kalau membersihkan dengan tanah? Sampai sifat najisnya itu hilang. Makanya judul bab pembahasan fikihnya itu adalah izalatun najasah. Izalah itu menghilangkan. Kalau hilang berarti nggak ada lagi. Nah, inilah yang kemudian ditarik kesimpulan oleh mazhab Imam Abu Hanifah, tidak hanya terbatas dengan air dan juga dengan tanah. Apapun yang Anda gunakan untuk membersihkan najis, untuk izalatun najasah gitu kan,
yang penting hilang, maka itu sudah sah. Misal ketetesan, mohon maaf ya, air kencing kan netes, bau tuh pesing tuh. Antum semprot pakai parfum, cus, baunya hilang nggak? Kalau baunya hilang berarti najisnya hilang, sifatnya sudah hilang. Sah nggak yang begini? Dalam mazhab Syafi'i enggak. Karena apa? Bukan air. Dalam mazhab Abu Hanifah sah. Kenapa? Udah hilang. Kalau udah hilang selesai sudah gitu loh. Nah, di sini antum bisa lihat nggak dua mazhab ini cara berpikirnya gimana? Jadi dalam mazhab Syafi'i menggunakan air itu ibadah gitu loh. Hilang atau tidak hilang, kalau nggak pakai air ibadahnya nggak ada. Sementara izalatun najasah itu adalah bab ibadah gitu loh. Karena Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan di dalam Al-Qur'an, wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Allah Subhanahu wa taala menurunkan dari langit air yang tahur, air yang mensucikan. Kalau begitu menggunakan air itu adalah upaya untuk mensucikan yang ada nilai ibadahnya. Kalau tidak menggunakan air, ya, maka nggak ada nilai ibadahnya. Nah, ini metode berpikir mazhabnya Imam Syafi'i. Mazhab Imam Abu Hanifah rahimahullah ketika melihat dari ayat ini, jadi patokannya membersihkan najis itu bukan pada airnya, tetapi pada hilang atau tidak najisnya gitu. Kalau menggunakan air ini yang baik gitu, karena ini yang merupakan petunjuk dari Al-Quran. Tetapi kalau tidak ada air sehingga kemudian dibersihkan dengan sesuatu yang lain yang tujuannya itu hilang, maka itu sudah sah. Ini pandangannya mazhab Al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala. Nah, dari sini Allahu ta'ala a'lam, yang saya lihat lebih kuat dari sisi istidlalnya dan kemudian diperkuat oleh beberapa dalil, yaitu dua hadis yang kita baca ini. Membersihkan najis atau izalatun najasa itu tidak serta-merta harus dengan air, tetapi boleh dengan sesuatu yang lain selain air, yang mana tujuannya itu atau hasil akhirnya, hasil finalnya itu najis tidak ada. Najis itu hilang. Nah, nanti pengecualian pada najis-najis tertentu seperti najis jilatan anjing. Karena petunjuknya ada dari Nabi harus 7 kali dan kemudian menggunakan tanah atau debu di awalnya, maka ini ada ketentuan yang berbeda dari najis yang lain-lainnya yang hanya dihilangkan dengan apa? Hanya dihilangkan dengan sampai hilang sifat dari najis tersebut. Nah, sampai di sini Allah taala a'lam. Faidah ini kami sampaikan asar dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma perihal tentang istinja setelah buang air kecil. Al-Imam Ibnul Munzir rahimahullah itu di dalam kitab beliau Al-Awsat meriwayatkan hadis dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berwudu marrotan. Rasulullah itu berwudu satu kali. Riwayat ini ada di dalam Sahih Bukhari. Nah, di dalam Al-Awsat karya Al-Imam Ibnul Munzir ini, Imam Ibnul Munzir meriwayatkan dari jalur lain untuk hadis ini, kemudian ada tambahannya. Tambahannya apa? Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu setelah berwudu nadhoha, jadi memercikkan air itu ke bagian kemaluannya, dipercikkan ke bagian kemaluannya. Nah, kemudian setelah itu beberapa asar dari Abdullah ibn Abbas menjelaskan gitu kan, menjelaskan. Jadi ketika ada seseorang yang mungkin sebagian dari kita sering mengalami hal ini gitu.
sudah dibersihkan, sudah diistinjakan gitu kan setelah buang air kecil, tapi ketika nanti sudah dipakai pakaian itu, kita berjalan atau kemudian merubah posisi, kok kayaknya ada yang keluar gitu loh. Kok kayaknya ada yang keluar. Ini batal kan enggak nih wudunya gitu kan. Nah, maka yang diajarkan oleh Abdullah ibn Abbas, karena Nabi SAW tadi memercikkan air di mana, di pakaian yang berdekatan dengan kemaluannya itu dipercikkan seperti itu. Ini adalah salah satu sunnah yang mungkin dilupakan oleh banyak orang. Dahulu guru kami Syekh Anis Tahir hafizahullah mengajarkan sunnah ini untuk memercikkan gitu kan. Ya, untuk memercikkan air di mana, di pakaian yang berdekatan dengan kemaluan kita gitu. Nah, penjelasannya oleh Abdullah ibn Abbas, kalau nanti keluar sisa tetesan air kencing itu, yang membersihkan adalah al-balal, yutahhiruhu al-balal. Balal itu apa? Bagian basah dari pakaian yang dipercik tadi itu sudah cukup untuk membersihkan atau mensucikan sisa kencing yang keluar akhir-akhir itu gitu. Fikihnya di mana? Ini di fikih madhab nggak ada, karena ini fatwanya Abdullah bin Abbas, bukan fatwanya madrasah madhab yang 4. Ini fatwanya Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Fikihnya di mana gitu kan? Sisa air kencing yang keluar ketika nanti antum ketika antum mengubah posisi seperti itu kan, kemaluan antum, terus ada sisa yang keluar, kira-kira itu berapa mililiter gitu? 1 tetes nggak nyampe, itu paling sepersekian tetes keluarnya. Sementara balal, air yang kemudian antum percik, itu berapa tetes? Tentunya jumlah kuantitasnya lebih banyak. Madhabnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, kalau air itu menang terhadap najis, itu cukup untuk membersihkan najis gitu loh. Nah, jumlah airnya itu kira-kira lebih banyak nggak daripada tetesan kencing yang keluar itu tadi? Karena lebih banyak itu sudah cukup untuk membersihkannya. Yutahhiruhu al-balal, kata sahabat Nabi Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Nah, dari sini kan kita ambil kesimpulan fikih yang untuk kesekian kalinya gitu. Kalau sudah hilang, selesai sudah izalatun najasah. Tapi dalam kasus asarnya Abdullah bin Abbas ini masih menggunakan apa? Masih menggunakan air. Cuma caranya itu dipercikkan seperti itu. Nah, nanti terapkan juga pada kasus yang lain, najis-najis yang lain, ketika jumlahnya itu bisa dikalahkan oleh air, maka hal tersebut itu sudah cukup untuk membersihkannya. Allah Ta'ala a'lam. Ini yang berkenaan dengan apa? Dengan izalatun najasah, dan kemudian syarat pakaian yang harus bersih ketika sholat. Hadis selanjutnya ini berkenaan dengan larangan untuk berbicara di dalam sholat, yaitu hadis Muawiyah ibn al-Hakam radhiyallahu taala anhu. Sekali lagi, hadis ini juga dikutip bagian pentingnya oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, yang ada kesesuaiannya dengan apa? Yang ada kesesuaiannya dengan pembahasan di dalam bab ini, yaitu pembahasan di dalam bab ini syarat sholat, syarat sahnya sholat. Maka dalam hal ini disyaratkan dalam sholat itu tidak boleh berkata-kata. Nah, dan berkata-kata ini adalah pembatal sholat. Sejak hadis Muawiyah bin Hakam nanti sampai hadis yang terakhir, pembahasan di dalam bab syurut sholat ini sudah berkenaan dengan perkara-perkara apa saja yang membatalkan sholat. Sampai hadis terakhir, nanti hadis yang ke-20, ini kan hadis yang ke-13. Jadi oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar diikutkan hadis-hadis yang membahas ini di dalam bab syurutis shalah, yaitu hadis-hadis yang menjelaskan tentang apa-apa saja yang membatalkan salat. Adapun hadis yang dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, hadis Muawiyah bin Hakam radhiyallahu taala anhu di sini adalah
Nabi SAW bersabda, inna hadhihi salata, salat ini la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas, tidak boleh ada kata-kata manusia di dalamnya. Kata-kata manusia itu apa maksudnya gitu kan? Min kalamin nas, jadi perkataan yang bukan bagian dari zikir bacaan salat nggak boleh masuk ke dalam salat gitu loh. Nggak boleh masuk ke dalam salat. Innama huwa tasbihu wat takbiru wa qiraatul Qur'an. Salat itu di dalamnya adalah tasbih, takbir dan bacaan Al-Qur'an. Oleh karena itu di dalam salat ketika hendak menegur imam, syariatnya adalah menggunakan tasbih, subhanallah, subhanallah. Nggak boleh negur imam, imam salah, mam, salah mam, gitu nggak boleh. Tidak boleh dengan perkataan di luar perkataan salat. Ini yang dimaksud dengan kalamin nas. Peristiwanya ini seperti apa? Mari kita simak riwayat lengkapnya itu di dalam Sahih Muslim. Karena hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim di dalam sahihnya. Qala haddatsana Abu Ja'far Muhammad bin Sabbah wa Abu Bakar ibn Abi Syaibah wa taqaraba fi lafdzil hadits. Jadi Al-Imam Muslim meriwayatkan hadis ini dari dua gurunya, yaitu Al-Imam Abu Ja'far Muhammad ibn Sabbah dan Al-Imam Abu Bakar ibn Abi Syaibah. Redaksi hadisnya itu saling berdekatan antara redaksi hadisnya Muhammad ibn Sabbah dan hadisnya Abu Bakar ibn Abi Syaibah. Qala, keduanya mengatakan, haddatsana Ismail bin Ibrahim an Hajjaj ibn Sawaf an Yahya ibn Abi Katsir an Hilal ibn Abi Maimunata an Atha ibn Yasar an Muawiyah ibn al-Hakam as-Sulami. Qal, Muawiyah ibn al-Hakam as-Sulami mengatakan, baina ana usalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika saya salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, id atasa rajulun minal qaumi. Jadi pada saat salat ada yang bersin, id atasa, acim gitu. Dengar ada yang bersin, faqultu, maka aku katakan, yarhamukallah. Dalam salat itu ada orang bersin, tapi yang bersin nggak ngomong alhamdulillah gitu kan. Yang bersin nggak ngomong alhamdulillah, kenapa? Karena dalam salat yang bersin tahu dalam salat nggak boleh alhamdulillah. Nah, Muawiyah bin Hakam karena beliau itu baru masuk Islam gitu kan. Jadi beliau langsung mengatakan yarhamukallah. Faramanil qaumu bi absarihim. Orang-orang kemudian menyorotkan pandangan yang tajam kepadanya seraya menegur, ngapain ngomong gitu loh. Tetapi sahabat yang lain tidak menegurnya dengan ucapan karena di dalam salat. Faqultu, di dalam salat juga dia mengatakan, wa sukla ummiyah ma sya'nukum. Wa sukla ummiyah itu celaka ibu kalian gitu loh. Ngapain ngeliatin saya di dalam salat? Tanzuruna ilayya faja'alu yadribuna bi aydihim ala afkhadhihim. Jadi yang para sahabat itu melihat dengan tatapan yang tajam, terus kemudian di dalam sholat dia ngomong, kenapa kau ngelihat saya begini gitu kan? Kenapa kau ngelihat saya begini? Akhirnya orang-orang menegurnya dengan isyarat. Tadribuna, dia pukul pahanya, dipukul masing-masing memukul paha untuk memberikan isyarat kode jangan ngomong dalam sholat. Tapi Muawiyah bin Hakam pada saat itu belum mengerti. Falamma ra'aituhum yusammitunani lakinni sakattu. Maka ketika aku sadar mereka itu menyuruhku untuk diam, jangan bicara, maka aku diam akhirnya. Falamma shalla, ketika sudah selesai sholat, baru kemudian Muawiyah bin Hakam ini mendapatkan pelajaran yang sangat membekas di hati beliau. Muawiyah bin Hakam mengatakan, fabi abi huwa wa ummi. Ayah dan ibuku jadi tebusan gitu. Sungguh gitu. Ma ra'aitu mu'alliman qablahu wala ba'dahu ahsana ta'liman minhu. Saya belum pernah melihat seorang guru
yang memberikan pengajaran, seorang pengajar yang memberikan pengajaran yang lebih baik daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, berkenaan ya sudah Isya. Berkenaan dengan ini gitu kan, ada seorang ulama, Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah. Beliau punya kitab judulnya itu Ar-Rasul Al-Muallim, Rasulullah sang pengajar, sang pendidik gitu. Jadi beliau mengumpulkan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan Rasulullah itu sebagai seorang pengajar, termasuk kemudian hadis ini. Nah, bagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah? Fa wallahi ma kaharani wala darabani wala syatamani. Demi Allah, Rasulullah itu enggak marah sama aku, tidak menghardik diriku, tidak menghina diriku, tidak mukul diriku gitu kan. Dia salah dalam sholatnya, tapi Rasulullah enggak, ente kenapa begini, enggak. Tidak dengan marah-marah gitu. Rasulullah hanya mengatakan inna hadhihi salata la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas. Salat ini enggak boleh di dalamnya ada perkataan-perkataan manusia. Innama huwa tasbihu wat takbiru wa qiraatul Qur'an. Di dalamnya itu boleh ada tasbih, takbir dan bacaan Al-Qur'an. Ini yang kemudian dibawa oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Jadi demikian. Jadi hadis ini selain menunjukkan secara hukum tidak boleh berkata-kata di dalam Al-Quran, hadis ini juga menunjukkan bagaimana metode pengajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang terbaik di dunia ini gitu loh, yang terbaik di dunia ini. Hendaknya nanti bagi para pengajar, bagi para guru gitu kan, kumpulin hadis-hadis bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pengajaran. Hal ini bukan berarti pengajaran saya paling baik, enggak gitu. Saya sebagai umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga berupaya bagaimana mengajar itu sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengajar. Mungkin sampai di sini yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Insya Allah pekan yang akan datang kita akan lanjutkan dengan pembahasan hukum berbicara di dalam sholat. Apakah boleh atau tidak. Nah, hadis ini tadi nggak boleh, tapi dulu itu pernah dibolehkan. Nah, gimana sejarahnya? Insya Allah pekan yang akan datang akan kita lanjutkan pembahasannya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.